Nampak kendaraan tim Inafis Polres Metro Jakarta Selatan tiba di lokasi pembunuhan di Kompleks Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Minggu siang tadi. Petugas Inafis memasuki rumah melalui pintu kecil di garasi. Selang beberapa waktu, petugas keluar dengan membawa plastik hitam yang diduga berisi kandang hewan peliharaan berjenis sugar glider milik keluarga tersebut. Menurut Nugroho yang merupakan warga setempat, dirinya menghubungi pihak kepolisian untuk menyelamatkan hewan peliharaan keluarga pelaku sekaligus korban pembunuhan. Dirinya mengaku dimintai pertolongan oleh Mita, ibu dari anak yang terlibat hukum yang berinisial MAS yang saat ini masih dirawat di rumah sakit akibat insiden naas yang menimpa keluarganya. Nugroho menduga ada 4 hewan sugar glider di dalam rumah tersebut yang hingga saat ini belum diberikan makanan dan minuman sejak kejadian tersebut. Punyanya Ibu Mita. Almarhum. Ibu almarhum. Punya Ibu Mita. Ibu Mita. Ya. Mau dibawa kemana nih sugar glidernya? Mau dibawa ke diamankan karena itu kan ada di atas tuh di atas tuh. Kelihatan kah? Itu kandangnya di luar ya. Nah, dari kemarin dulu kan itu kan nggak dikasih makan sama minum. Sedangkan ada polis lain. Saya nggak berani untuk masuk, jadi harus izin. Tadi pagi saya telepon ke kanitnya, kemudian diizinkan tapi tunggu nanti mobil dari beliau datang. Atas instruksi siapa ngambil itu binatang peliharaannya? Mita, Mbak Mita. Mbak Mita. Udah siuman? Udah. Udah. Di rumah sakit Fatmawati. Udah siuman? Udah. Yang diingat malah sebetulnya Bukan. Gini, sebetulnya bukan tolong sugar glider diambil, enggak. Saya tahu bahwa di sini ada sugar glider. Dan saya tuh pencinta binatang, pengurus binatang se-Bona Indah. Jadi semua binatang yang ada di Bona Indah itu boleh dibilang aku yang kelola, jangan sampai ada yang terlantar. Berapa ekor? Saya belum tahu, tapi kelihatannya lebih dari 4 deh. Kelihatannya lebih dari 4 tuh di atas. Selanjutnya, usai dievakuasi, hewan peliharaan tersebut langsung dibawa tim Inafis ke kantor Polres Jakarta Selatan. Sebagai tetangga, Nugroho juga yang membawa Mita, ibu terduga pelaku, ke rumah sakit. Saat itu, korban dalam keadaan penuh luka-luka. Datang jam 1:30 itu Ibu Mita itu sudah ada di. Kemudian saya datang dihubungi sama Pak Ketua Danru, Komandan Regu. Dihubungi karena rumah saya dekat di sini. Akhirnya saya ke sini, datang, saya lihat beliau ada di sini dan saya dengar yang di dalam itu katanya sudah meninggal. Jadi saya lebih fokus ke yang masih hidup. Posisi Bu Mita boleh dijelaskan tergeletaknya seperti apa? Tiduran? Tiduran. Bukan tengkurap ya berarti? Enggak, tiduran. Celentang. Darahnya di sebagian mana? Aduh. Karena begini, beliau itu kan masih pakai baju. Baju tidur? Saya nggak tahu apakah baju itu dipakai untuk pesta, pakai tidur, saya nggak tahu ya. Tapi maksudnya beliau pakai baju dan itu sudah basah. Jadi saya mundur, kemudian baru saya angkat ke mobil. Pas kondisi itu, ibunya masih kondisi sadar atau? Sadar banget. Dari Jakarta, Haikal Vandea, TV One mengabarkan. Masih menjadi pertanyaan pemirsa tentunya apa yang melatar belakangi sang anak usia masih 14 tahun tapi tega membunuh ayah kandungnya, kemudian juga neneknya dan bahkan juga melukai ibu kandungnya sendiri. Ada yang mengatakan sang anak ini mendapatkan semacam bisikan goib. Tapi apa sebenarnya faktor yang mempengaruhi sang anak sampai tega melakukan perbuatan keji ini? Kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber. Sudah hadir di studio psikiater jiwa dari RS Cipto Mangunkusumo, Mbak Natalia Widiasih Raharjanti. Mbak Natalia atau Mbak Lia, apa kabar? Baik, malam. Oke, dan juga akan bergabung nantinya bersama kita Kasih Humas Polres Jakarta Selatan AKP Nurmadewi yang tentunya akan memberikan keterangan bagaimana perkembangan kasus ini sejauh ini. Tapi saya ke Mbak Lia terlebih dahulu. Ini anak usia 14 tahun, tapi tega melakukan perbuatan keji membunuh ayah dan juga neneknya sendiri. Apa sih sebenarnya faktor yang bisa mempengaruhi anak bisa berbuat sekeji ini, Mbak? Oke, mungkin kalau kami ya di bidang kejiwaan gitu, pasti kita melihat nih ada satu perilaku gitu ya. Ada seorang anak menusuk orang tuanya,
pasti kita akan melihat apakah saat itu anak ini kondisi mentalnya terganggu atau tidak. Karena pasti sampai ada kekerasan, apakah ada kemarahan yang hebat, apakah kemarahan ini merupakan sesuatu yang sifatnya impulsif sesaat atau justru sudah bagian dari kemarahan yang lama nih, yang bertumpuk gitu. Jadi memang perlu diperiksa gitu ya kondisi kejiwaannya gitu. Karena kan kalau tadi dengar dari liputan sebelumnya katanya juga ada dengar suara-suara gitu. Apakah memang pada saat melakukan kejadian perkara kondisi kejiwaannya itu sedang dalam kondisi tidak bisa membedakan realita nih. Ada kondisi kejiwaan yang kita kenal sebagai psikotik. Jadi dia nggak bisa menilai apakah situasi di depannya ini seperti realita yang ada gitu. Misalnya bisa aja dia ngelihat orang tuanya itu sebagai sosok yang mengerikan, menakutkan, sehingga upaya dia melakukan kekerasan itu sebagai upaya pertahanan diri gitu. Jadi kita nggak bisa hanya melihat sepotong aja. Jadi perlu juga tuh melihat apa sih sebenarnya yang ada di pikirannya, di perasaannya, dan bagaimana dia nanti menyikapi satu provokasi dari luar gitu. Jadi itu yang perlu digali ya datanya. Karena kan ada informasi bahwa sang anak ini disebut mendapatkan bisikan goib, halusinasi begitu ya. Apa sih yang bisa membedakan itu adalah bisikan halusinasi begitu, atau jangan-jangan memang dalam kondisi yang stres sehingga bisa sampai berbuat seperti ini? Halusinasi bisa muncul macam-macam ya penyebabnya gitu. Memang karena dari awal anaknya sudah mengalami satu gangguan jiwa berat gitu, misalnya pada kondisi psikotik gitu, atau skizofrenia pada kondisi anak gitu, atau bisa juga karena pengaruh obat gitu ya, bisa karena misalnya anak itu lagi pakai drug gitu. Nah itu juga harus diperiksa gitu ya. Kalau memang ditemukan menggunakan obat-obatan tertentu, bisa aja juga ada obat-obatan yang menginduksi terjadinya timbulnya halusinasi gitu. Oke, ini menjadi pertanyaan juga, apakah memang ketika seorang anak sampai tega melakukan perbuatan seperti ini, gejalanya ini sebenarnya sudah terlihat dari waktu yang lama, atau memang bisa secara spontan muncul dan juga refleks langsung melakukan hal itu? Boleh bisa dijawab usai jeda, sesaat lagi pemirsa, kami akan kembali.